narasumber kita yaitu Pak Jody ya. Oke, selamat malam Alaihim. Pak Jody. Ya, selamat malam Bro Valen. Alaihim Iya, shalom. gimana Ya. kabar? Iya, Baik. alaihim shalom juga. Oke, Pak Jody ya, gimana kabar hari ini? Kabar hari ini baik, cuman ya agak hujan aja. Iya. Di luaran ya seperti biasa memang ya, setiap hari begitu di Solo. Iya. Ya, untuk malam hari ini ya, saya rasa cukup menarik ya, kita membahas terkait doktrin Hermogenes ya. Sebelum kita masuk ke dalam narasi edukasi ya, setahu saya Hermogenes ini adalah seorang bidat ya di abad kedua. Benar begitu Pak Jody? Iya, betul sekali Bro Valen. Itu di Iya, zaman jadi Tertullianus dan Theophilus Antiochia. iya, jadi Hermogenes seorang bidat di abad kedua ya. Jadi kalau saya membaca satu dokumen-dokumen ya, di sana juga dikatakan bahwa terkait masalah Hermogenes ya, pengetahuan kita dapat dari sebuah risalah yang berasal dari Tertullian yang judul bukunya itu kalau nggak salah Again Hermogenes ya. Dan ketika Betul sekali. Tertullian menulis terkait menentang dari Hermogenes, cukup menarik ya di sana. Tertullianus bahkan menuduh bahwa Hermogenes adalah orang yang percaya pada doktrin para filsuf kafir dan terutama pada orang-orang Stoa, dan juga terutama bahwa dia mengajarkan keabadian materi. Jadi Hermogenes itu kalau saya baca di sana berpendapat bahwa Tuhan pasti telah membuat dunia baik dari substansinya sendiri atau dari ketiadaan atau dari materi yang sudah ada sebelumnya. Jadi untuk masuk ke dalam ranah yang lebih dalam ya, kita akan langsung ke narasumber kita ya terkait doktrin Hermogenes yang menjadi fenomena ya, menjadi fenomena di dunia apologet kekristenan. Dan kita tahu banyak sekali para apologet Kristen itu bercorak doktrin Hermogenes seperti yang kita bawakan di kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu. Kita berbicara tentang apa ya kemarin ya, klasifikasi ya terkait Iya, betul. fase dari homoousios. Ya, di sana juga menceritakan tentang homoousios Hermogenes ya, dan homoousios Nicea, terus homoousios yang sering update dan juga homoousios paripurna. Bro Valen, suaranya ini cukup putus-putus Bro Valen. Ya, biasa. Di sini kan jaringan lagi naik turun Pak Jody. Jadi di sini wah mendung ya kan. Iya, jadi memang sama ya. Kalau sinyal itu hujan iya. Memang. Oke, lanjut. Ya. Jadi para netizen, pada malam hari ini kita akan edukasi sedikit ya supaya kita bisa mengerti apa sih doktrin Hermogenes nanti yang istilahnya kurang lebih atau sedikit banyak. Dengar nggak suaranya Pak Jody? Dengar. Nah, jadi kurang lebih sedikit banyak nanti Pak Jody akan menerangkan ya terkait dengan tema yang diusung oleh Pak Jody pada malam hari ini. Oke, kita nggak akan lama-lama, kita langsung ke Pak Jody. Silakan Pak Jody. Oke, baik. Terima kasih ya Bro Valen dan para viewer ya. Tentu saja sekali lagi tujuan konten ini itu adalah sesuai dengan permintaannya, permintaan pasar istilah ekonomi ya. Kenapa kok permintaan pasar? Karena memang terjadi dispute atau kebingungan gitu. Bagaimana para apologet Muslim menghadapi apologet Kristen gitu. Loh Pak Jody kan Kristen. Lah kenapa kok malah membantu Muslim gitu? Ya masalahnya doktrin yang mereka bawa itu bercorak doktrin Hermogenes. Gitu. Hermogenes ini adalah doktrin dari Alexandria. Gitu. Jadi adik dari Antiochia. Antiochia itu adalah kakak, lalu memiliki adik yang ada di Alexandria. Alexandria ini rupa-rupanya banyak yang terpengaruh oleh doktrin Hermogenes. Nah, adik ini di dalam
sejarah gereja ya telah membidatkan kakaknya sendiri, yaitu adalah doktrin Kristen Antioquia. Kakak tertuanya dibidatkan ya. Ya, kalian tiap hari mendengar apa yang dikatakan oleh joker swasta, bahkan subordinat itu di luar Kristen ya. Triteos itu bukan Kristen, triteos di luar Kristen. Ya. Bagaimana mungkin ya saya itu membantu mereka ya, tidak mungkin, Bro. Ya. Karena apa? Karena memang musuh alami dari subordinat itu hermogenis. Saya sering mengatakan kepada para apologet ya, terang-terangan baik bagi para apologet Kristen, apologet Muslim. Jadi musuh daripada subordinat itu bukan Muslim ya, doktrin yang lawan debat secara alami, bukan Yudaisme, bukan Muslim, tetapi doktrin hermogenis. Loh, lalu yang Kristen lainnya bagaimana? Kristen lainnya tidak apa-apa. Kita netral-netral saja. Bahkan saya pun dengan bercorak oneness itu netral. Mengapa demikian ya? Karena saya merasa bahwa corak oneness itu adalah corak yang atas free will-nya sendiri mereka memilih. Nah, corak hermogenis itu berbeda ya, Bro, berbeda. Nah, corak hermogenis ini memiliki sifat yang ofensif, sifat yang menyerang, gitu. Makanya kita nggak bisa istilah bilang, oh hermogenis itu atas free will-nya sendiri, dia mengambil pilihan. Oh tidak. Ya, memang doktrin ini memang didesain dia tuh ofensif. Ofensif tuh attack atau menyerang. Yang pertama-tama diserang tuh tentu saja kakak kandungnya, yaitu Kristen Antioquia atau Kristen subordinat. Nah, itu berhasil mereka serang dan mereka bunuh ya di dalam konsili Nisea, begitu kan? Ya, dianggap bidat begitu. Lalu kemudian untuk selanjutnya ya mereka mulai semakin membesar dan nanti akan saya share link bahwa mereka mencoba ofensif ke dalam bentuk tauhid. Jadi mereka mulai merayap untuk mengofensif ya, ofensif akidah dari Muslim, akidah dari doktrin Muslim yaitu tauhid. Nah, karena inilah maka ada permintaan pasar, ada permintaan mereka para apologet Muslim yang kenapa kok bisa begini Pak Jody? Kenapa kok bisa orang Kristen tuh memiliki pemahaman seperti ini? Dari mana ujung pangkalnya? Nah, mereka tuh ingin memahaminya begitu. Nah, inilah pertama-tama kali kita harus memulai bagaimana mengupas pengaruh doktrin hermogenis di dalam dunia apologet. Pertama kali kita akan coba share ya, yang seperti sudah pernah saya share sebelumnya. Nah, kalian jangan bosan-bosan ya untuk melihat share saya ini. Kenapa kalian tidak boleh bosan ya? Karena memang ya terkadang tuh ada mereka yang belum menyimak ya, belum menyimak. Sehingga kita harus juga menghormati apa yang mereka ingin tahu gitu. Jadi memang kita nggak bisa egois ya bro ya, karena tetap terkadang tuh ada yang belum tahu. Nah saya sudah share ya Bro Valen ya, ini yang kemarin ini ya. Kemarin sebentar ya. Oke ini baik. Oke ini muscle knowledge-nya atau ilmu pengetahuan yang bisa menjadi otot-otot kita ya, bagaimana kita itu semakin kuat di dalam mengambil keputusan untuk menyikapi apa yang terjadi. Itulah muscle knowledge ya. Muscle knowledge ini kita dapatkan dari buku tentang Eusebius Caesarea ya, bukunya Eusebius Caesarea. Nah, ini di halaman 142 kalau tidak salah ya. Kalau lupa ya saya minta maaf ya, tapi seingat saya halaman 142. Itu tentang subtemanya itu adalah Bishop Theophilus of Antioch gitu. Langsung saja saya langsung lompat ke halaman terakhir itu ya. Halaman terakhir.
that Theophilus joined in the campaign against them. Them ini adalah dua bidat. Them ini adalah dua bidat, saya ulangi ya. Siapakah them ini? Dua bidat yaitu adalah bidat Marcion, ya, bidat Marcion dan bidat Hermogenes. Ya, kalau bidat Marcion itu dia pergerakannya itu adalah membuat kanonisasi. Kanonisasi yang decoupling dari perjanjian lama. Kanonisasi yang decoupling dari Yudaisme. Itu Marcion ya. Kurang lebih di sekitar tahun 150-an ya, pergerakan Marcion itu muncul. Nah, jadi justru yang menggagas kanonisasi pertama kali ini adalah seorang bidat Marcion. Lalu yang kedua adalah bidat Hermogenes. Hermogenes itu pergerakannya bukan di dalam konteks kanonisasi, tetapi di dalam konteks doktrin hakikat Allah. Ya, sekali lagi saya bilang itu doktrin hakikat Allah. Ya, kadang ini orang Kristen ini loh, saya sudah bilang ya, jadi nggak bisa itu namanya kita campur aduk ya semua doktrin begitu. Perikerosis itu doktrin penyertaan Tuhan ya, perikerosis. Lalu kemudian tres persone una substantia itu doktrin tentang doxologi atau on prayer. Itu ya. Nah, sedangkan doktrin eksegesis hakikat Allah itu berbeda dengan kedua doktrin ini. Nah, Hermogenes ini dia tuh pergerakannya di dalam eksegesis hakikat Allah. Nah, bagaimana dia itu bentuk pergerakannya? Bentuk pergerakannya itu adalah menjebol Wahyu 3 ayat 14 ya. Wahyu 3 ayat 14 itu dijebol segelnya. Jadi begini loh, misalkan itu posisi anak Allah seperti yang dinarasikan oleh Yohanes 20 ayat 31, maksud Injil ini ditulis adalah supaya kamu mengenal Yesus itu adalah anak Allah. Nah, anak Allah itu sebagai plafon atau paling mentok, begitu. Lalu dijebol, ya dijebol. Nah, pengamannya itu Wahyu 3 ayat 14 ya. Anak Allah ini adalah permulaan ciptaan Allah. Itu segel yang sangat kuat. Tapi kalau Wahyu 3 ayat 14 itu dijebol, ya sudah. Ya, jadilah yang namanya anak Allah ini menjadi logos. Nah, makanya ini di dalam kalimat yang kedua, ya ini saya bacakan ini ya. Entitled itu dengan judul Against the Heresy of Hermogenes, in which he quotes the Revelation of John. Ya, jadi doktrin Hermogenes ini mengutip dari apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, ya, baik di dalam pewahyuan Injil Yohanes, baik di dalam kitab Wahyu, baik di dalam surat-surat 1 Yohanes. Nah, itu dia mengutip dari ini. Apa yang dia kutip? Heretics of the time were active as ever in corrupting the pure seed of apostolic teaching like so many weeds. And the pastors of the churches everywhere drove them off like wild beasts from Christ's sheep by warning the brethren and exposing the heretics through oral inquiry and refutation of their opinions in written treatise. Jadi kalau kita lihat itu bagaimana itu cara bekerjanya pergerakan doktrin Hermogenes ini, ya dia mengutip dari apa yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes. Bagaimana cara dia korupnya? Yaitu logos ini loh. Jadi logos yang seharusnya ya sesuai dengan kitab Wahyu 19 ayat 13, logos itu adalah gelar daripada anak Allah ya. Anak Allah itu disebut Sang Firman. Itu hanya gelar, Bro. Itu hanya gelar gitu. Nah, itu dinaikkan. Yang semula itu hanya gelar menjadi ya hakikatnya Allah, yaitu akal budinya Allah. Nah, dari sampai sini para sedulur paham ya. Jadi mereka tuh caranya itu menjebol plafon.
Yang batasnya itu adalah Yohanes 20 ayat 31, maksud Injil ini ditulis itu adalah Yesus itu mentok, plafonnya tuh sebagai anak Allah. Ya, lalu plafon itu dijebol. Padahal sudah ada segel. Jadi plafon itu sudah ada plafon, juga ada segel. Segelnya tuh Wahyu 3 ayat 14. Ya, yaitu Yesus atau anak Allah itu adalah permulaan ciptaan Allah. Makanya kalau kalian menemukan orang-orang yang memiliki pengaruh, dipengaruhi oleh doktrin hermogenis ini, kalian tunjukkan Wahyu 3 ayat 14 itu seperti melihat iblis. Mereka tuh girap-girap, kejang-kejang ketakutan. Gitu. Bener. Wah, langsung kejang-kejang, wes pokoknya saksi Yehova lah, nuduh ini, nuduh bidat, nuduh merendahkan Yesus, nuduh menghina Yesus, pokoknya langsung kejang-kejang. Begitu. Karena itu segelnya. Wahyu 3 ayat 14 itu segelnya. Gitu. Gitu. Lalu mereka mencoba menafsir Wahyu 3 ayat 14 itu sesuai dengan tafsiran mereka. Tapi ya mereka untuk saat ini belum beruntung karena tafsir atau terjemahan dari LAI memang tertulis ya permulaan dari ciptaan Allah. Jadi doktrin hermogenis ini ya mereka kalau membaca Wahyu 3:14 itu pura-pura nggak ngerti atau moto pijak kuping budek. Istilahnya begitu. Nah, ini saya coba tutup sampai sini dulu supaya semuanya bisa tuning. Nah, kita kembalikan kepada Bro Valen ya. Bagaimana Bro Valen supaya bisa tuning sampai sini dulu nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi mengupas ini. Iya, cukup menarik ya. Terkait dengan narasi yang disampaikan sama Pak Jody terkait dengan doktrin hermogenis, banyak sih para apologet Kristen ya, khususnya mereka kalau menerangkan karakter siapa itu Yesus, mereka akan berangkat dari pemahaman Yohanes pasal 1 ayat 1, hologos yang adalah theos. Tetapi terkadang mereka menabrak koridor dan bisa dikatakan melompati pagar pembatas. Dan kalau ngelihat dari narasi yang disampaikan sama Pak Jody, bahwa sudah ada pagarnya itu Wahyu 3 ayat 14 ya, di mana Yesus itu adalah kalau sebagai pagarnya itu Bro Valen, pagarnya Yohanes 20 gimana? ayat 31 itu pagar dan pagar itu masih disegel. Jadi kayak aqua itu masih disegel. Segelnya tuh Wahyu 3 ayat 14. Makanya kalau mereka membaca Wahyu 3 ayat 14 itu seperti melihat iblis. Mereka girap-girap ya, seperti itu. Iya, makanya sama sih pernah saya praktekkan itu ya terkait membahas siapa itu Yesus ketika saya menyodorkan Wahyu 3 ya ayat 14 di mana Yesus yang adalah saksi setia dan yang benar dan dia sesuai dengan narasi yang menjadi referensi dari LAI di dalam Alkitab ya. Di sana dikatakan bahwa saksi setia yang benar dan itu kalau di eksegesis itu adalah Yesus sendiri. Artinya di situ saksi setia yang benar atau Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Maka banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terkait ketika seseorang mengutip ayat tersebut. Seperti yang Pak Jody bilang, kamu saksi Yehova, kamu nggak ngerti siapa itu Allah, kamu nggak ngerti siapa itu Yesus. Padahal di situ ayatnya cukup jelas ya, tidak perlu dieksegesis. Dan itu menurut Pak Jody adalah segel yang harus ditaati ya. Artinya kalau mereka mau mencoba melebihi kapasitas atau mau membuka segel, artinya bisa dikatakan menambahi. Bukan begitu Pak Jody? Betul sekali Bro Valen. Jadi namanya juga segel ya. Jadi kalau Bro Valen lihat itu minuman aqua. Bro Valen kalau coba itu jebol itu segel. Lalu Bro Valen jual. Nggak laku. Nggak laku Bro. Kenapa nggak laku? Karena orang yang beli itu bingung. Tanda tanya. Loh kok segelnya nggak ada? Pengamannya nggak ada. Jangan-jangan ini sudah dicampur baygon. Loh saya nggak salah dong sebagai pembeli mikir seperti itu. Iya. Loh nggak salah. Loh saya sebagai pembeli berhak dong curiga. Loh kok bisa begitu? Karena aqua yang dijual di mana-mana punya segel. Sedangkan ketika saya ke warungnya Bro Valen, loh kok nggak ada segelnya? Ya jangan-jangan dicampur baygon. Jangan-jangan dicampur racun tikus. Walaupun ya bisa juga ternyata dicampur sirup, begitu kan?
Tapi kan namanya kita sebagai pihak luar, sebagai pembeli, ya sebagai pembeli yang melihat segel itu jebol, segel itu rusak. Sehingga apa? Sehingga kita ya curiga wajar dong. Jadi dengan doktrin hermogenis ini yang telah menjebol segel Wahyu 3 ayat 14 ya, menaikkan posisi anak Allah sebagai logosnya Allah, ya kita curiga dong. Ya saya sebagai orang Kristen subordinat, Kristen kakak tertua ya, aliran kakak tertua ya, di Antioquia itu ya curiga wajar dong. Loh, maksudnya apa ini? Kok mereka mau menjebol segel Wahyu 3 ayat 14? Apalagi kalau kita coba share ayat Alkitab itu rata-rata pada kesurupan. Iya, benar. Saya dituduh saksi Yehova. Saya dituduh menghina Yesus. Saya dituduh merendahkan Yesus. Itu saya sudah berkali-kali itu, Bro Valen. Diskusi mereka yang terpengaruh oleh doktrin hermogenis. Ya, silakan lanjut, Bro Valen. Ya, jadi kalau kita ngelihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 ya. The beginning of the creation ya. Permulaan dari ciptaan Allah ya. The beginning of the creation of God. Kalau di dalam original teksnya hierarche theos tahu. Jadi di situ ada kata hierarche ya. Di hierarche ini ya mau nggak mau ya di situ diterjemahkan di dalam KJV itu the beginning, permulaan of the creation. Tes original teksnya itu iya, ketiseos. Jadi artinya ya emang benar kalau saksi yang setia ya martus ho pistos kai ho ya mau nggak mau ya sesuai dengan apa yang tertulis ya. Kita tahu bahwa di dalam apologet Kristen dalam tanda kutip Protestan itu harus percaya yang namanya sola scriptura, bukankah begitu Pak Jody? Jadi harus sesuai dengan betul teks. Sekali. Jadi saya nggak ngerti kenapa Bro Valen ya. Mereka bilang begini ya, menuduh saya, Pak Jody itu salah menafsir, salah membaca terjemahan. Oh ya, oke lah, anggap saja saya salah terjemahan. Lalu saya tantang begini, kasih itu ya terjemahan LAI ke warung terdekat ya di kota Solo gitu, pilih mana, pilih warungnya terserah. Kita buat kuesioner ya, kuesioner persis dengan apa yang dituliskan LAI, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikurang-kurangi. Setelah Anda membaca Wahyu 3 ayat 14 ini, apa yang Anda simpulkan? A. Yesus adalah permulaan ciptaan Allah. B. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Saya ajak taruhan enggak banyak-banyak, Bro Valen, 500.000. 500.000 itu artinya apa? Kita tuh kalau kalah ya bisa bayar, nggak usah mulu-mulu sampai 2 juta, nggak usah. Gitu kan. Saya tantang mereka ya supaya membuktikan kalau saya itu yang salah terjemahan, salah menafsir, salah membaca. Gitu. Lah, kalau saya itu menang di dalam taruhan ini, ya berarti saya nggak salah membaca, nggak salah menafsir dong. Ya ternyata orang-orang lain toh ya sama tafsiran dan terjemahannya seperti saya gitu loh. Ya kan? Nah, karena ayat itu sudah nggak bisa dieksegesis ya. Nggak bisa dieksegesis, sudah jelas kok. Sudah jelas. Kalau saksi firman itu bisa dieksegesis. Itu bisa karena kan mengacu kepada siapa ya kan, bisa dieksegesis. Tapi kalau archetes ketisios, permulaan ciptaan Allah mau dieksegesis bagaimana? Itu masuknya di Amsal Pak ya, bisa di Amsal ya. Di Amsal itu kan ada hikmat ya, narasinya ke hikmat. Kalau di Amsal kan itu mengacunya kepada Yesus, itu eksegesisnya sangat lemah, Bro Valen. Karena kan perjanjian lama. Ya kan, eksegesisnya sangat lemah, tapi berbeda di dalam Wahyu 3 ayat 14 ya. Itu sangat kuat sekali bahwa itu mengacu kepada anak Allah. Iya. Jadi sudah teridentifikasi ya. Sudah teridentifikasi. Betul sekali. Nah, ayat yang selanjutnya ini ya, saya berkali-kali menantang taruhan di warung, kasih kuesioner, anggap saja 50 orang lah.
Ya, kalau misalkan yang memilih A, Yesus adalah permulaan ciptaan Allah, berarti saya menang, saya dapat 500.000. Kan begitu gampangnya. Dan saya ajukan tantangan ini, sesimpel ini, selama 3 tahun ketika saya berdiskusi di grup WA, di Zoom, di StreamYard, tidak ada yang mau melayani tantangan saya, Bro Valen. Kenapa mereka tidak mau melayani tantangan saya? Ya sudah pasti kalah. Sudah pasti kalah, karena memang yang tertulis di LAI ya memang seperti itu. Iya. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya balik. Kalau memang yang tertulis di LAI memang seperti itu, ya jangan salahkan saya, salahkan LAI. Loh kan logikanya seperti itu, silogismenya kan seperti itu kalau pengen menyalahkan. Ya kan? Debat sana sama LAI yang sudah menulis seperti itu. Nah, kira-kira Dan itu menjadi masalah ya, yang itu menjadi sangat problem ya untuk mereka ya. Apalagi kalau ayat itu disodorkan, pasti narasi-narasi negatif itu akan dilontarkan kepada seseorang yang menyodorkan ayat tersebut ya. Ya seperti Pak Jody tadi bilang, kamu saksi Yehova, kamu ngambil dari situ, kamu saksi Yehova. Loh, memangnya ayat itu yang nulis saksi Yehova? Tentu tidak. Kalau kita ngelihat itu dia, yang saya sudah menulis berkali-kali itu kan bilang, itu LAI yang nulis, Bro. bukan saksi Yehova ya. Bukan. Masa Pak Pendeta Anwar Chen saksi Yehova? Nggak mungkin. Itu dia. Iya. Itu dia. Jadi mereka tuh sudah nggak objektif lagi. Jadi sudah nggak sehat, Bro Valen. Cara silogisme mereka, kebencian mereka tuh sudah membuat pandangan tuh buram. Pandangan tuh buram, gitu loh. Ya, lo saya kan simpel saja. Oh, lo saya tuh terima loh. Dianggap salah di dalam membaca, dianggap salah menerjemahkan Wahyu 3 ayat 14. Saya terima. Tapi tolong dong ada konfirmasi dari pihak lain yang netral. Nah, kita kasih kuesioner kepada warung terdekat ya, acak ya, jangan direkayasa. Kalau direkayasa ya saya kalah. Ya di warung acak ya daerah sekitar situ saja. Gitu. Ya kira-kira 50 kuesioner lah gitu. Ya kalau memang ya apa yang saya terjemahkan itu salah ya tentu saja mereka tuh yang ada di kuesioner itu lebih banyak menyatakan bahwa Yesus itu pencipta atau Allah itu sendiri. Tapi nyatanya saya sudah tantang berkali-kali, banyak orang, begitu nggak ada yang berani, Bro Valen. 500.000 saya nggak banyak-banyak. Gitu. Dan Bro Valen sebetulnya bisa melakukan tantangan ini kepada orang-orang yang terpapar hermogenes di Surabaya ya. Supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa memang LAI memang menerjemahkan demikian. Gitu loh. Kau mau nyalahin ya nyalahin LAI, debat ya debat sama LAI sono gitu loh. Kita kan hanya terima bersih di sini. Ya dan nggak mungkin Pak Pendeta Anwar Chen itu saksi Yehova gitu. Orang itu ditulis sesuai dengan referensi yang kredibel bagi praktisi Kristen dan kita tahu Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah salah satu rujukan untuk kitab suci yang ada di Indonesia khususnya untuk para praktisi Kristen ya. Dan kalau ada orang yang menyodorkan ayat itu terus dibilang saksi Yehova, maka muncul premis yang baru. Apakah Lembaga Alkitab Indonesia itu saksi Yehova? Tentu tidak. Nah ini yang susahnya mereka. Susahnya mereka yang nggak habis pikir tuh Bro Valen mereka tuh. Nggak ngerti saya tuh. Jadi itu kayak semacam begini ya. Apologet mereka tuh sudah nggak objektif lagi. Jadi udah apa ya dibutakan oleh kebencian. Gitu. Jadi sudah nggak sesuai alur ya. Nggak sesuai alur sudah. Gitu. Nah, saya ulangi lagi ya buat para viewer ya. Jadi ada plafon, ada segel. Plafonnya, batasnya itu adalah Yohanes 20 ayat 31. Yohanes 20 ayat 31. Ayat 20 ayat 31. Maksud Injil ini ditulis adalah supaya kamu tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Supaya kamu beroleh hidup dalam imanmu. Jadi udah plafonnya tuh Yesus sebagai anak Allah.
Dan itu diteguhkan di dalam Wahyu 19 ayat 13, memang anak Allah ini bergelar sebagai Sang Firman, itu gelar. Jadi misalkan ya Pak Soekarno itu bergelar sebagai Sang Timur. Ya kan? Beliau kan memang dari timur kan kelahirannya. Ya, ada yang bilang itu dari Blitar, ada yang bilang dari Surabaya. Yang jelas dari timur ya, kita nggak usah berdebat masalah itulah ya. Nah, Pak Soekarno tuh diberi gelar Sang Timur. Kan nggak bisa, lalu kita nyebut, oh Pak Karno itu timur. Nah gimana Pak Karno kok timur? Timur itu arah mata angin. Gitu. Pak Soekarno diberi gelar Sang Timur, itu logis. Nah sama ya, anak Allah itu diberi gelar Sang Firman, karena memang beliau inilah yang diberi mandat oleh Allah Bapa untuk menyampaikan firman sesuai dengan narasi Yohanes 17. Yohanes 17 ayat berapa itu? Aku lupa, ayat 8 kayaknya. Jadi Yesus itu sebagai penyampai firman begitu. Jadi beliau digelari Sang Firman. Ada logikanya, ada silogismenya. Lalu tiba-tiba Yesus ini menembus plafon menjadi logosnya Allah. Nah inilah pengaruh doktrin hermogenes. Doktrin hermogenes ini dianggap bidat di abad kedua. Itulah yang dilawan oleh bapak-bapak gereja. Di dalam zamannya itu dilawan oleh Uskup Theophilus Antiochia dan Tertullianus. Nah ini saya akan coba share ya, bagaimana narasi-narasi hermogenes ini ya Bro Palen ya. Ya oke, siap. Saya share bagaimana ciri orang yang terpengaruh oleh narasi hermogenes. Ini saya kutip ya, namanya. Jadi begini loh Bro Valen, saya tegaskan ya, dia sendiri sebetulnya nggak ngerti kalau dia itu sedang terpengaruh hermogenes, nggak ngerti. Nah, terpapar hermogenes nggak ngerti dia ya. Terpapar nggak ngerti, ya kayak panjenengan sedang terpapar COVID-19 ya nggak ngerti. Nah, kalau nggak diperiksa ya. Kalau nggak diperiksa, nah, makanya tujuan channel ini membuat edukasi sehingga para apologet Muslim ya itu memahami, oh kalau orang sedang terpapar hermogenes itu akibatnya seperti ini. Nah seperti itu, itulah tujuan dari edukasi yang disampaikan oleh Bro Valen. Nah, jadi semuanya tuh ada alasannya. Ini coba kita simak. Dulu kemudian Yesus itu yang menciptakan, itu sudah menabrak ayat ini. Dan setelah saya selesai itu memang sudah agak lama saya debat dengan beliau, saya sudah lama sudah debat. Terakhir saya debat dengan Farhan. Nah kemudian setelah itu Farhan mengundurkan diri, dia nggak mau debat lagi, tapi sekarang debat lagi. Tapi kemudian ini doktrin ini mirip sekali dengan saksi Yehova. Yehova menciptakan Yesus, kemudian Yehova dan Yesus dia bareng-bareng menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika orang-orang SSI bertemu dengan ayat ini, mereka juga bingung karena Tuhanlah seorang diri. Nah, aku bilang misalnya ke teman-teman SSI, saya bilang, ya manusia memang diciptakan dalam gambar Allah. Di dalam satu diri manusia itu terdapat logosnya atau logikanya, dan terdapat rohnya manusia. Persis dengan yang Allah, patternnya Allah. Jadi di dalam satu diri Allah, esensi hakikat Allah kita yang satu, itu terdapat rohnya dan terdapat firmannya. Atau terdapat logosnya. Nah, coba kita buka Yohanes 1 ayat 2. Sorry Bang Domba, minta Yohanes 1 ayat 2. Dalam Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, kita baca ayat 1 ya, pada mulai adalah logos itu bersama-sama dengan Allah,
dan logos itu adalah Allah. Logos pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Logos ini adalah logikanya Allah. Kita bisa melihat dalam artian strong, logos itu adalah thought of the Father, alias pikirannya Allah. Ia atau logos ini pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Begitu Allah ada, saat itu pula firman-Nya ada. Saat itu pula pikirannya ada, saat itu pula logikanya ada. Ini tidak sama dengan pada mulanya adalah Joko, Joko bersama-sama dengan Roni, dan Roni adalah Joko. Tidak. Pada mulanya adalah firman atau logos atau pikirannya Allah. Pada mulanya adalah pikirannya Allah. Pikirannya Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan pikiran Allah adalah Allah. Sama seperti logosnya si Jaka. Logosnya si Jaka itu adalah Jaka. Nah, Jaka bisa dibedakan dengan logosnya. Jaka bisa dibedakan dengan rohnya si Jaka. Tetapi antara Jaka dengan rohnya, dengan logikanya, itu adalah satu hakikat. Sama juga, Bapa bisa dibedakan dengan firman. Bapa bisa dibedakan dengan Roh Kudus. Tetapi Bapa dengan logosnya, dengan rohnya adalah satu hakikat Allah. Ini sederhana sekali. Kalau ini dibuat menjadi treteos, maka akan semakin kacau. Berarti Allah itu tidak menciptakan kita dalam gambarnya dong. Itu konsekuensi logisnya. Triteos. Karena Allah, firman-Nya dan rohnya tidak satu hakikat. Sementara manusia dengan firman-Nya, dengan logosnya manusia, dan dengan rohnya manusia adalah satu hakikat. Kan bisa dilihat sederhana sekali. Manusia, Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan manusia dalam gambarnya. Jelas di dalam gambar Allah, Tuhan menciptakan manusia, berarti manusia ini paralel sekali dengan Allah. Di dalam satu manusia, di dalam satu hakikat manusia terdapat logos manusia dan terdapat rohnya manusia. Nah, antara manusia dengan logosnya dan dengan rohnya itu satu hakikat dan dia setara. Karena tidak ada sekarang logosnya Jaka itu setara nggak dengan Jaka? Pasti setara. Logosnya Alberto setara nggak dengan Alberto? Ya pasti setara, itu pikirannya Alberto. Aku nggak mau nyinggung sebelah ya. Baik, sudah saya share tadi Bro Valen ya. Itu adalah bagaimana contoh ya, contoh narasi-narasi dari mereka yang terpapar doktrin hermogenes. Dan mereka enggak ngerti loh. Mereka enggak ngerti bahwa mereka sedang terpapar doktrin hermogenes. Enggak memahami. Gitu. Jangan kalau misalkan kita apa ya istilahnya elengke gitu malah ngamuk. Oh gitu. Iya, pasti itu. Ngamuk. Tapi kalau secara letterlix Pak Jody ya, yang namanya firman itu kan perkataan Allah. Ya. Perkataan Allah bisa jadi pikiran Allah, ya kan? Ini satu hal yang cukup aneh ya. Dari mana ya perkataan Allah itu bisa jadi pikiran Allah, ya kan? Jadi dia tadi menarasikan pada mulanya perkataan Allah. Dia ngambil dari Strong Concordance ya. Firman itu bisa jadi perkataan, bisa jadi pikiran Allah. Dari mana pikiran Allah? Isi hati Allah. Nah, kayak begitu. Jadi ada satu eksegesis yang bagi saya terlalu berlebihan. Yang namanya firman, firman di mana-mana itu perkataan, dan itu sangat lebih spesifik arahnya bahwa firman itu adalah perkataan. Kalau dalam Judaism disebutnya memrah, ya memrah. Perkataan juga. Dari mana perkataan ini bisa jadi pikiran Allah gitu loh. Ini hal yang terlalu berlebihan terkait membahas logos. Nah, seperti itu. Memang apa namanya gini Bro Valen ya. Tujuan hermogenes ini kan
dia tuh istilahnya tuh memiliki ambisi ya, memiliki ambisi bahwa mengesahkan Trinitas itu. Mengesahkan Trinitas itu. Jadi istilahnya tuh Dipaksa Pak antara Judi, iya, betul. memaksakan. Jadi Memaksakan ya. untuk jadi esa. Ketiganya itu dijadikan esa, dipaksa. Nah, sehingga ketika mereka tuh memaksakan sesuatu yang sebetulnya tidak begitu, ya, sehingga menyebabkan segala daya upaya, segala cara ditempuh, sehingga menjadi yang rusak, semua, menjadi rusak. Orang kalau ya, dipaksa kan rusak, Pak. ya buat mereka nggak rusak, Bro Valen. Buat mereka itu suatu apa ya? Ya sama kayak yang tadi Pak Judi bilang, ketika segel itu dibuka ya rusak. Dan Coba lihat konsumen kamu nggak tadi mau pemaparan menerima kan gitu. akun Jaka itu kan, bangga sekali kan ketika dia memaparkan itu. Ini gampang dan sederhana. Gitu. Wah. Mantap sekali kan gitu kan. Gitu. Tapi Bro Valen Pasti kalau kan, di dalam pengalaman itu kan sering kan bertemu dengan orang-orang yang terpapar sering. itu. Sering ya. Sering. Bahkan aja mereka pernah ya. Coba Ya. kita bahas Trinitas. Coba jelaskan Trinitas kami itu kayak gimana. Saya pengen tahu sesuai dengan diagram yang dipakai oleh Trinitas. Karena Magisterium sendiri pakai yang namanya perisai Allah kan. Ketika dia menyodorkan diagram itu, saya pelajari, saya dengerin, kamu bukan Trinitas, kamu Sabelian. Ajaran kamu nggak Trinitas. Jadi orang yang mengajarkan Trinitas ini bisa ke Sabelian nanti gitu. Dan juga bisa ke Praxeas, ya kan. Jadi kadang saya tuh, kamu tuh alurnya kayak gimana gitu loh. Kalau Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, dan baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah person yang berbeda, nah namun ketiganya adalah Tuhan, artinya mau nggak mau kita harus berhitung. Kenapa? Karena di situ ada person, ada three person. Sekalipun Bapa itu bukan Putra, mereka kan selalu memakai satu narasi membedakan kan gitu. Ini kamuflase ya, yang saya bilang tuh kamu bukan dibedakan, tetapi ya memang itu pribadi yang berbeda. Sesuai dengan simbolum Athanasium, Bapa itu berbeda dengan Putra. Demikian juga Putra berbeda dengan Roh Kudus. Namun ketiga pribadi yang berbeda ini itu juga adalah God yang dan Triteos setara. Ya. Iya, akhirnya apa? Di dalam akal manusia yang diberi oleh Tuhan, Tuhan kan ngasih akal tuh buat manusia. Ya akhirnya mau nggak mau kita bersilogisme. Betul. Kalau Bapa itu bukan Putra dan Putra bukan Roh Kudus, baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Terus Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda itu adalah Tuhan, artinya itu gini Bro Valen ya. Saya tuh pengen bertemu dengan istilahnya apologet Katolik yang ngerti sejarah gereja lah. Karena bagus ya kalau orang Katolik yang ngerti sejarah gereja ya. Saya ingin kejujuran dari mereka ya. Simbolum Athanasium itu Triteos atau Homoousios Union. Ya, Homoousios Union itu Athanasius digabungkan dengan Hermogenes. Saya sebenarnya ingin mendengar pengakuan jujur dari mereka bahwa simbolum Athanasium itu Triteos yang setara. Karena apa? Karena memang kalau kita simak ya kalimatnya di dalam simbolum Athanasium itu genutum non factum consubstantialem patri. Nah ini jelas ada dua theos. Itu loh. Saya sebetulnya ingin kejujuran mereka ini yang memahami betul simbolum Athanasium. Makanya kemarin sebetulnya Bro Valen ini lu ya sama Bro Edo baru masuk udah ditanya simbolum Athanasium. Kamu tuh kadang tuh bikin takut orang masuk ke channelmu ya kayak gitu itu. Belum sudah
serangannya tajam begitu. Gimana Pak Udah Valen? itu ya. Udah kelas mahasiswa sekolah tinggi teologi ya. Itu udah masuk 2 SKS ya. Itu berat bro, berat bro. Topik-topik seperti itu berat gitu kan. Malah saya Soalnya itu kemarin, mau nggak mau harus pakai filsafat itu Pak Jody. Mau nggak mau pakai iya filsafat. betul. Lo kan begini bro ya, Mm-mm. kita itu kan mau nggak mau tuh harus mempelajari eksegesis bapak-bapak gereja. Iya. Ya banyak yang menolak, banyak yang Hmm. menolak. Termasuk kemarin tuh dibahas ya konten Pak Suhentolio dengan Tapi Alvin Limampo masalahnya itu. mereka itu gini Pak Jody. Mereka nggak mau kalau mereka itu dibilang kamu itu berfilsafat. Nggak mau mereka. Padahal tradisi Bapak Gereja, Trinitas yang sesuai dengan magisterium, itu mutlak filsafat gitu loh. Filsafat bro, orang kata-katanya aja di luar Alkitab Mm-mm. kok. Mm. Homoousios itu kan Mm. kata-kata yang memang Mm-mm. filsafat gitu loh. Dan kita ini gini loh, kan kalau Mm. tujuannya baik ya kan, tujuannya kan Mm-mm. untuk bereksegesis sih, eksegesis hakikat Allah. Ya, ya sudah gitu loh. Maksudnya begini loh, saya tuh kadang heran dengan mereka-mereka ini, orang-orang Kristen ya, yang istilahnya tuh menolak gitu loh, mengakui bahwa bapak-bapak gereja itu memang di zaman dahulu itu sedang bereksegesis tentang hakikat Allah. Kotak Pandora itu memang sudah dibuka, gitu loh. Ya sudah, memang kotak Pandora sudah dibuka. Lalu Mm. dampaknya itu nyampe ke zaman modern ya, kita harus merekonstruksi ulang sejarah, istilahnya mencoba memperbaiki sudut pandang kita, ya kita harus rela gitu loh. Saya itu di dalam mencoba merekonstruksi ulang sejarah bapak-bapak gereja, walaupun saya itu berusaha seobjektif mungkin loh, Bro Valen. Itu pasti Mm. dianggap bidat, dianggap sesat, masuk neraka, kayak gitu terus. Padahal saya tuh selalu loh ada 4 corak eksegesis gitu loh. Saya memilih subordinat gitu loh. Tapi kalau panjenengan free will panjenengan memilih corak doktrin ini ya silahkan gitu loh. Saya tuh tetap mencoba meyakinkan orang subordinat itu yang paling benar. Tapi di samping usaha itu saya tuh mencoba seobjektif mungkin. Jadi bapak-bapak Mm. gerejanya juga saya sebutin semua. Gitu loh. Mereka enggak pernah melakukan seperti itu, Bro Valen, gitu loh. Pasti isinya tuh kamu bidat, kamu sesat, kamu masuk neraka, kamu bidat, kamu sesat, masuk neraka, itu terus. Nah ini coba saya cuplik ya, ini coba saya share ya. Saya tuh sampai heran ini loh. Selalu begitu saja narasinya. Gimana umat itu bisa pun pinter kalau narasinya terus-terusan seperti itu gitu loh. Itu yang saya kadang tuh heran. Kenapa seperti itu? Kan seharusnya itu kan kita itu ya makin lama makin pinter kan begitu Bro Valen. Coba saya share ya ini ya. Ini bagaimana joker swasta ini. Bidat-bidatin saya terus itu tiap hari itu kemarin itu. Oleh Mas Jody tadi. Oh. Nah, tapi tidak apa-apa. Kalau memang masih bersedia, saya tambah mungkin apa namanya? Ya, saya hanya ingin sampaikan ke para penonton. Seri kedua aja, Bro Aristo. Saya capek sekali. Oh iya. Iya. Tapi kalau Bro Joker mau nyampaikan nggak apa-apa. Boleh. Iya, saya mau nyampaikan dikit aja. Jadi penonton Aristo mesti tahu perbedaan dari Kristen dan bidat ya. Pak Jody kebetulan ini kan bukan orang Kristen. Dia hanya kebetulan belum ada kuil untuk dia bersembahyang di dalamnya, maka dia menggunakan gereja-gereja kami untuk masuk ke dalam situ untuk berdoa kepada Tuhannya, seperti itu. Jadi pandangan Pak Jody ini hanya dia pandangan dari Arian, tapi dia mencoba menjelaskan secara tidak umum. Yang tidak umumnya itu homoousios ini. Begitu, bagi saya seperti itu. Jadi beda ya, Trinitas ini sudah diuji 2000 tahun. Dia bukan baru
bukan baru. Yahudi saja dari awal Yesus ada di dunia ini sudah mencoba memusnahkan nama Yesus Kristus. Tapi nyatanya 2000 tahun Tuhan berikan mereka waktu dan semakin kecil mereka. Gitu. Jadi bagi saya Pak Jody ini hanya bagian dari para bidat yang muncul kembali dengan pandangan baru atau mengkaburkan pandangan Arius dengan bahasa yang tidak umum agar jualan baru gitu. Jualan baru. Mesti dipahami ya, dia bukan Kristen, dia hanya mencoba membuka jualan barunya gitu, memperkenalkan pandangan para bidat yang kebetulan berkembang di zamannya Muhammad, Triteos. Maka itu ada tertulis dalam Quran, 3 Tuhan. Jadi Quran itu menyinggung Triteos ini, para bidat yang ada di zaman itu. Quran saja menyatakan mereka bidat. Kalau apalagi dalam kekristenan sudah jelas mereka adalah bagian dari bidat. Begitu. Jadi dia bukan Kristen, jangan salah ya, jangan salah, pahami itu. Kristen adalah Trinitas. Di luar dari Trinitas itu bukan Kristen, bukan kata swasta, tapi itu kata Bapak Gereja. Silakan baca sendiri dalam Konsili Nisea 325. Itu jelaskan dengan jelas kumpulan para bidat, dan itu masuk dalam Pak Jody. Kenapa Pak Jody tidak mau memakai Unitarian ataupun memakai Ebionit? Karena barang itu sudah lenyap. Artinya maksudnya dalam artian lenyap gini, sudah tidak laku, maka dia menggunakan kata-kata tidak umum seperti Triteos ini gitu. Harus kita pelajari sejarahnya seperti itu. Mic-nya Pak Jody. Tadi, ya, saya buka, itu saya stop share tadi, itu menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh Bro Joker swasta ya. Ya memang narasinya tuh terus menerus seperti itu, Bro Valen. Jadi terus menerus seperti itu. Jadi mereka tuh istilahnya tuh jadi mereka tuh kayak semacam apa ya? menolak umat Kristen ini memiliki edukasi secara Bapak Gereja yang benar. Gitu loh. Yang pertama Joker swasta tuh nggak tahu. Ya, Kristen Antioquia itu subordinat pahamnya. Itu kakak tertua loh. Kristen Alexandria itu adik. Ya, itu Joker swasta tuh nggak boleh lupa. Di dalam sejarah itu, ya, adik inilah yang membidatkan kakak tertua. Gitu. Itu nanti mungkin kalau ada kesempatan lain kita akan buat konten tentang Antioquia melawan Alexandria ya, Bro Valen ya. Tapi jangan sekarang lah ya. Siap. Itu supaya begini, supaya Bro Joker swasta ini yang pikirannya dipenuhi oleh narasi-narasi sesat tuh mulai sadar gitu loh. Dia tuh membidatkan subordinat ya, mengeluarkan subordinat dari Kristen, itu kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya, dia nggak ngerti dari mana dia tuh berasal. Orang-orang Antioquia tuh subordinat. Ya, Paulus Samosata itu dianggap bidat ya, dianggap bidat di tahun 268 oleh Konsili Antioquia. Karena Samosata itu bercorak homoousios hermogenes atau homoousios yang memiliki cita rasa oneness. Ya, di dalam Kisah Rasul 11 itu untuk pertama kalinya orang Kristen disebut, orang pengikut Yesus disebut Kristen itu di Antioquia. Ya, tak culek meripati si Joker itu supaya baca Kisah Para Rasul itu. Jangan jadi orang tuh lupa pada kulitnya, kacang lupa pada kulitnya ya. Dia berani-beraninya mengeluarkan subordinat dari kekristenan. Kekristenan awal-awal tuh di Antioquia tuh pahamnya subordinat, itu kakak tertua. Itu ngawur itu Joker swasta. Ya, lanjut Berbalen. Ya, jadi kalau saya ngelihat tadi narasi dari apologet Kristen ya, sebenarnya swasta itu Katolik ya. Tapi kalau dia ngomong kayak begitu ya dia bisa dikatakan apa ya? Dia nggak ngerti sejarah juga gitu loh Pak. Jadi artinya orang paham subordinat dibilang paham Arian kan gitu.
Jadi ada hal yang misunderstanding ya kalau saya bilang pada narasi dari Joker swasta gitu. Artinya dia tidak mempelajari secara full konteks-konteks tradisi Bapak Gereja yang ada di Antioquia. Mungkin dia nggak baca katekismus Gereja Katolik, Pak Judi. Dia kan juga Udahlah. Katolik. Mungkin Saya dia tuh nggak kadang baca. sama Joker swasta kadang tuh saya nyerah itu Bro Valen. Nah Iya. sekarang begini, kita sudah membahas ya Tertullianus Subordinat dengan master knowledge yang sangat kuat loh. Itu Jaime Matias tuh gelarnya doktor loh Bro Valen. Itu luar negeri dia ya, pastor Katolik itu gelarnya doktor. Nah, kalau Pak Muriwali itu sedang studi doktor ya. Kalau Jaime Matias itu dia tuh sudah scholarnya tuh luar negeri, bergelar doktor ya. Kurang apa coba? Kurang apa? Udah tak terjemahin kemarin tuh Tertullianus itu subordinat. Coba kalau misalkan hari ini Joker swasta masuk di konten ini, pasti dia bilang, Pak Jody menyebarkan hoax. Tertullianus itu subordinat. Pasti begitu. Iya, bisanya kan cuma begitu. Ini link stream ya Pak Jody, udah saya sebar ya untuk Kristen ya, untuk Kristen apologet. Nggak berani masuk, nggak ada yang berani. Soalnya kalau ngelihat bahasan itu, ini kok nggak pernah ada dalam debat saya ya. Saya itu kalau debat dengan para praktisi Islam itu pakainya ayat ini kok ada homoousios, ada bahasa-bahasa yang asing ya, ada Paul dari Samosata, terus ada Hermogenes, terus ada Symbolum Athanasium, terus ada lagi kayak kemarin apa ya, kayak hipotesis union. Ini nggak bakalan diperdebatkan sama debater kemarin sore gitu loh. Ini kelasnya bukan sombong ya, bukan sombong Pak Judi. Memang materi-materi kayak homoousios, terus kayak makalah-makalah hipotesis segala macam, terus kita bahasin doktrin-doktrin dari tradisi Bapak Gereja yang narasinya ke magisterium segala macam. Bahkan sampai mengkutip narasi-narasi dari katekismus Gereja Katolik. Terus habis itu kita pakai satu istilah yang masuk ke dalam ranah sola scriptura. Belum lagi kita pakai narasi yang sering diajarkan di sekolah tinggi teologi yang narasinya sangat kental dengan konsili Chalcedon, yaitu hipotesis union. Nah, bahasa-bahasa yang seperti ini mereka itu nggak paham gitu loh. Mereka akan menyelewengkan, udahlah jangan ngomongin itu. Itu menutupi ketidaktahuan mereka terkait bahasan apa yang sedang kita bahas gitu loh. Akhirnya mereka berpikir, daripada saya kelihatan nggak tahu di stream chat, mending saya nggak ngikut gitu loh. Tapi kalau orang-orang sekelas kayak Albert Rumapuk ya, terus habis gitu Murawali, terus Mangapul Sagala, Deki Ngadas, mereka sedikit banyak ngerti bahasan-bahasan ini gitu. Tetapi mereka nggak akan mau untuk memperbincangkan ini gitu loh. Artinya sudahlah, ini masa lampau, pasti gitu. Sudahlah, ini masa lampau. Pasti seperti itu. Nggak mungkin berani. Sekarang begini ya, simpel makanya, saja. Banyak. Ya gimana? Kamu tanya yang sekelas Pak Deki Ngadas, Mangapul Sagala. Pak Mangapul misalnya, Pak Mangapul ya, Symbolum Athanasium itu menulis bahwa genitum non factum consubstantialem patri itu kan hakikat yang sama, bukan hakikat yang satu. Symbolum Athanasium itu jelas-jelas itu triteos. Yang disempurnakan di dalam Konsili Konstantinopel itu triteos. Bahkan relik-relik di dalam kubah gereja di masa lampau itu triteos semua. Ya, ada yang memikul salib, ada burung merpati, ada yang lanjut usianya. Relik-relik gereja itu triteos semua, Bro. Bayangin, Symbolum Athanasiumnya itu triteos, relik-relik gereja itu triteos juga. Lah kenapa bisa mendadak berubah jadi Tritunggal? Ini mereka ditanya dengan level pertanyaan yang ilmiah seperti ini, udah skakmat. Skakmat. Iya, apalagi Tritunggal itu nggak ada ya. Narasi Tritunggal itu di mana konsili Tritunggal ya? Iya. Lanjut Pak Jody. Iya betul. Jadi begini ya Bro Valen ya.
Saya kan istilahnya tuh cukup prihatin ya, cukup prihatin dengan keadaan bagaimana doktrin subordinat itu mati ya. Doktrin subordinat itu mati. Saya cukup prihatin itu, Bro Valen. Kenapa? Karena doktrin subordinat itu kakak tertua. Gitu loh. Jadi ya nggak bisa dong lalu terus dikacangin begitu sama kayak joker swasta begitu. Bukan Kristen bangun kuil begitu. Wah. Nah, terus bagaimana kalau semua orang Kristen itu nggak memahami secara gereja, secara objektif? Ya, boleh mereka tuh tidak menyukai subordinat, nggak masalah saya. Ya, boleh mereka membedakan subordinat boleh. Ya, menyangka bahwa saya ini sesat masuk neraka boleh. Tapi tolong dong sebelum itu Mbok ya jadi kacang tuh jangan lupa kulitnya. Iya. Itu loh harapan saya. Loh, sekarang begini Bro Valen. Ya, di dalam Kisah Rasul 11 ayatnya saya lupa ya. Ya, mungkin Bro Valen bisa bantu nyariin ya. Untuk pertama kalinya ya orang-orang itulah itu dia di Antioquia itulah mereka tuh dipanggil sebagai Kristen atau Kristus kecil gitu loh. Artinya apa? Disitulah doktrin subordinat itu diajarkan. Ada skulernya, ya pengajarnya tuh kalau tidak salah itu Lucianus, gitu loh. Paulus Samosata juga terlibat di situ, Theophilus Antioquia terlibat di situ. Pak Jody. Ya. Ikannya udah mulai kepancing kan? Oh gitu. Iya, di channelnya udah kepancing dia. Nggak ada yang bisa mereka lakukan selain ngomong bidat gitu. Kalau kita ngomongin apa sih bidatologi ya, doksologi, dogetisme, mereka nggak ngerti, taunya cuma dengar dari orang, itu bidat. Nah, bidat akhirnya dari generasi ke generasi ya kalau nggak sama dengan Trintas bidat kan gitu. Artinya begini loh Pak Jody. Mungkin kalau kita mau objektif kan begini. Pernahkah dari ranah yang terkecil, dari keluarga aja ya. Kita nggak ngomongin yang secara lebih ke banyak orang, yang dari tubuh yang paling kecil lah di kalangan keluarga kita sendiri. Contoh misal kalau ada satu keluarga yang dia praktisi Kristen dan dia mengimani Trinitas, pernah nggak anaknya itu diajarin, Bapak itu bukan putra, putra itu bukan Roh Kudus, dan itu harus sesuai dengan tradisi Bapak gereja. Pernah nggak kayak itu? Nggak pernah Pak Jody. Dan seiring berjalannya waktu, orang-orang yang kayak begini nih, ya, dia kan umurnya semakin hari semakin bertambah kan, dan dia suka di dalam dunia perdebatan. Dan kebanyakan dia nonton debatnya itu marketing FB, ya kan, marketing FB yang bisa cuma perang ayat gitu, dikasih ayat 1 nanti dimunculin ayat 1. Nah ini marketing FB yang jatuhnya nanti perang ayat gitu. Terus di sisi lain dia sering nonton perdebatan CP gitu, Christian Prince dengan marketingnya seperti itu. Dan akhirnya mereka nekat naik ke perdebatan di YouTube. Dan kita tahu nggak semua dong apologet Kristen Protestan itu nggak kredibel. Pasti ada yang kredibel. Pasti tahu tentang konteks-konteks yang apa kita omongkan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan alurnya, sesuai dengan magisteriumnya, sesuai dengan sola scripturanya, kan begitu. Tetapi orang-orang yang saya angkat komennya ini adalah orang-orang yang kurang wawasan. Dia taunya bidat. Dilihat aja ya dari akun YouTube-nya dengan foto yang seperti itu, kita bisa mengartikan kalau orang ini nggak bisa dialog, dia nggak bisanya bisa. Cuma hujat. Sarkas sudah. Sarkas semua. Nah, jadi seperti itu. Saya tuh terkadang heran nih Bro Valen ya. Ini loh. Kecuali kita ini dalam kondisi perang salib misalkan ya. Ya debatnya itu apa istilahnya Islamfobia sama Kristenfobia itu logis gitu loh. Karena apa? Situasi negara dalam keadaan perang salib. Tapi kan yang saya lihat sehari-hari ini ya, Kristen sama Islam makan bakso bareng. Iya. Saya paham. Loh ini realitas.
Saya ngomong Iya benar, realitas itu loh. tadi udah saya bikin konten Pak Judi, makanya saya heran gitu. Kenapa sih Saya paradigma mereka, parameter mereka itu bisa mundur ke belakang gitu loh. Dan bingung itu. sejarah Iya. sejarah di masa lampau dalam tanda kutip Pak Judi ya, dalam tanda kutip kehidupannya itu dipakai lah, diaplikasikan di era sekarang ini kan konyol kalau mau saya bilang gitu loh. Orang zaman udah modern, di era postmodern ini orang bisa mengakses segala macam pelajaran asal referensinya jelas ya. Masa zaman sekarang kita dialog, oh, bidat kamu, sesat kamu, masuk neraka. Lah, gimana kita mau dialog? Lah kalau kita berperspektif menurut iman kita masing-masing tanpa kita mau membuka diri dengan cara objektif, ya nggak bisa lah kita berdialog. Ujungnya apa? Ya nanti jatuh-jatuhnya ya kayak Nanti masa lampau. bahasanya sarkas terus. Gitu loh. Bahasanya sarkas terus gitu loh. Dan apa namanya kita tuh jadinya nggak ngerti realitas berpalinnya. Jadi begini, perang salib tuh ada betul. Saya nggak menyangkal itu. Yang berperang tuh Islam lawan Kristen itu betul. Saya nggak menyangkal. Tapi kan itu sudah lama sekali. Sudah lama sekali dan kejadiannya juga nggak di Indonesia gitu loh. Yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, Kristen Islam itu makan bakso bareng. Ya kan? Main bola bareng. Ya, ke pantai bareng ya. Lah apa ini tuh nggak nganu gitu loh. Nggak diperhitungkan sebagai suatu realitas begitu loh. Kalau memang mau debat ya, jangan ada semacam pikiran fobia gitu loh. Gitu loh. Ya saya kadang diajak debat sama orang Muslim kemarin sama Ade Yong 1976 itu, ya saya tidak ada masalah gitu loh. Tapi bukan terus kayak Islamophobia begitu. Lalu istilahnya tuh seperti kayak kita ini mau perang salib aja. Ini yang saya tuh kadang nggak ngerti gitu loh. Saya kadang tuh kurang paham ini ada apa gitu loh dengan dunia apa StreamYard, dunia Zoom. Ya oke lah, mereka tuh memang sedang apa namanya mencari gimmick untuk nyari viewer ya begitu, kadang ya dilebih-lebihkan. Tapi mbok ya jangan terus-terusan gitu, karena realitasnya itu memang orang Islam dan Kristen tuh makan bakso bareng-bareng gitu loh. Iya, benar ya. Itu bukan karena gini loh, oh Pak Jody menjilat Muslim, enggak begitu. Ini loh kadang tuh saya tuh pengen tak selentik kupingnya gitu loh. Kita ini memang makan bakso bareng gitu loh. Bukan menjilat Muslim gitu loh. Debat tuh ya debat saja ya. Jelaskan segala sesuatu dengan kredibel, dengan data-data, dengan edukasi ya. Mengenai kadang mengumpat, kadang itu nesu ya enggak apa-apa, itu kan sebagai gimmick. Tapi jangan ya, jangan itu lalu kemudian arahnya itu Islamophobia begitu loh. Jadi apa-apa itu pandangannya negatif terus begitu. Jadi kita ini malah nggak waras lama-lama kalau ditarik gitu terus. Nah itu maksud saya Bro Valen. Iya, makanya apa ya? Kadang mereka itu jarang ke sini masuk. Apalagi kalau kita bahas kayak begini, mereka kayak aduh berat ya, ini berat ya. Makanya pasti akan dibawa ke back to Bible supaya mereka bisa bereksegesis mandiri. Kenapa? Karena materinya ya bukan materi biasa ya. Kalau kita ngelihat di luaran sana mungkin pasti perang ayat itu pasti sering perang ayat dikasih ayat A, nanti lawan memunculkan ayat B, dibalas lagi ayat, akhirnya jatuh-jatuhnya ya tetap aja perang ayat gitu, tidak sesuai dengan alur ya, nggak ketemu juntrungannya kayak gimana, benang merahnya kayak gimana, nggak ada yang ngerti semua. Akhirnya apa, debatnya ranahnya udah kekusir, saling balas ayat. Nah kayak begitu, sama kayak kemarin saya cuma mengundang si Luga itu, saya undang lagi Pak Jody untuk memastikan supaya doktrin Trinitasnya dia nggak lupa ya. Saya coba untuk mengundang si Luga dan dia mau masuk, dan saya cuma saya debat itu. Saya cuma bertanya ringan-ringan aja ya. Saya cuma tanya ringan. Gimana menurut Trinitas dari Pak Luga ya? Benarkah kalau Bapa tanpa firman itu gelap-gelapan? Dia nyatakan itu benar gitu. Jadi tidak menutup Jadi tidak menutup kemungkinan ya, setiap praktisi Kristen yang bercorak Trinitas, mereka akan mendefinisikan Trinitas itu menurut pola pikir
mindset mereka masing-masing ya, terlepas dari paradigma Bapak Gereja yang terangkum di dalam magisterium, mereka nggak mau tahu. Karena mereka juga berhak untuk menafsirkan, apalagi dengan embel-embel profetik, Pak Jody. Nah itu yang malah bikin saya, aduh kalau udah ngomongin profetik ini lepas tangan saya. Iya, Itu kan kalau exegesisnya sudah melebihi. udah banyak halusinasinya. Nah, Apalagi seperti udah itu. ngaku Jadi naik turun surga, udah berat iya. lawan level kayak gitu. Saya aja udah nyerah, mending saya diem, Bro Valen. Jadi ketika materi itu dihidangkan di dalam meja ya, dihidangkan ini loh. Menunya ini di atas meja. Kayak gimana kita mau mulai? Nggak mungkin toto kayak kita makan di restoran ya, di restoran yang terkenal ternama, pasti ada aturannya. Pasti ada alurnya, nggak mungkin kita sembarangan. Kita makan steak pun ada aturannya juga. Ketahuan loh orang yang biasa makan steak sama nggak makan steak ketahuan. Sama halnya ketika menu Trinitas dihidangkan di atas meja, kita mau mulai dari mana? Itu pertanyaannya. Banyak sekali para praktisi Kristen, apologet Kristen Protestan ketika membahas Trinitas itu bisa berbeda-beda, bisa lompat-lompat seperti yang dijelaskan kemarin di dalam klasifikasi fase homoousios. Ada yang bilang, "Oh, ini seperti ini." Kita menilainya, "Oh, kamu masuknya di hermogenes." Itu bidat loh. Pindah lagi dia di homoousios Nicea. Dan ketika nggak bisa ngejelasin homoousios Nicea, pindah lagi dia di homoousios yang seringkali update ya, kayak Siluga. Nah, kayak begitu. Nah, jadi kitanya itu seakan-akan tergiring oleh opini mereka, Pak Jody. Kita ngikutin opini mereka ini mau kemana. Kenapa? Karena kita sudah punya kerangka hermogenes, kita udah punya kerangka Nicea, kita udah punya kerangka homoousios yang seringkali update, kita punya kerangka homoousios paripurna, kita sudah punya kerangka semua yang udah benar-benar paten. Dan di saat orang menceritakan homoousios hermogenes yang keluar dari kerangka hermogenes, kita ngerti, jangan keluar loh, ada pembatas kan gitu. Tapi nanti keluar pasti biasanya. Ya pasti. Memang begitu. Saya kan pernah kan diskusi sama jogger swasta gitu kan. Dia kan bilang itu firman tuh logosnya Allah, Yesus tuh logosnya Allah. 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, lompat tuh. Hermogenes itu beda dengan 3 pribadi, 1 hakikat. Kalau 3 pribadi, 1 hakikat itu udah levelnya homoousios union atau penggabungan antara Nicea digabungkan hermogenes gitu loh. Tapi kan mereka nggak ngerti kayak gitu, Bro Valen. Jadi suka-suka aja gitu loh. Jadi akibatnya apa? Mereka tuh sebetulnya di dalam menjelaskan doktrin mereka itu sebenarnya bingung. Mereka sendiri bingung, lalu kemudian membuat bingung yang lain, lalu kemudian membuat bingung berjamaah di dalam sebuah konten. Iya. Jadi mereka itu nggak bisa membawa kerangka teologinya, mau dibawa kemana dia nggak ngerti gitu loh Pak Judi. Kadang seperti yang saya bilang, saya juga pernah sih berdialog dengan praktisi Kristen ya, yang dia punya style Trinitas. Ketika style tersebut saya tanyakan, ini saya dengerin bisa ke oneness gitu loh. Saya tanya, Bapak itu siapa sih? Yo Yesus. Anak siapa? Yesus. Roh Kudus? Yesus. Lah kamu kok bisa ke oneness? Kamu kok bisa ke praxeas? Kan katanya kamu Trinitas. Oh nggak seperti itu. Mulai dia bereksegesis lagi, ngambil narasi dari hermogenes. Pada mulanya adalah firman, Bang Valen. Lah, ini yang bikin kitanya bingung. Kalau mereka punya kerangka, misal mereka objektif ya, mereka objektif dengan doktrin yang dia imani. Taruhlah dia pakai dia seorang Kristen yang corak dia praxeas ya. Ya harus pakai kerangkanya praxeas gitu loh. Jangan kamu mengatakan kamu itu praxeas, tetapi yang kamu pakai itu doktrinnya hermogenes yang you pakai. Kitanya bingung gitu loh. Kenapa kita bingung? Karena kita membawa kerangka-kerangka dari setiap doktrin Bapak Gereja yang pernah diajarkan. Kita punya kerangkanya Paul Samosata, kita punya kerangkanya hermogenes, kita punya kerangkanya Nicea. Ayo apalagi? Kita punya kerangkanya Tertulian. Kamu nyeritain Tertulian, keluar dari kerangka Tertulian, ketahuan kamu. Jangan keluar pagar pembatas kan gitu. Ini udah di garis, nggak bisa keluar. Kalau keluar dari kerangka, artinya kamu memfitnah Bapak Gereja. Betul sekali, Bro. Jadi memang eksegesis hakikat Allah itu memang harus memilih satu di antara 4 itu.
Jadi dia harus mengambil keputusan. Dan ini kita boleh ya ngerasani Romualdo ya, Bro Valen ya. Ya, kalau boleh. Romualdo Dia mendengar Trinitas ya, juga. saya minta maaf loh ya, yang ngerasani panjenengan ya. Romualdo itu kan sebetulnya ya di dalam konteks dia itu menimba ilmu dan mempelajari kekristenan itu kan sebetulnya juga cukup matang gitu, Bro Valen. Tapi pernah saya tanya ya, Romualdo tuh sebetulnya memilih mana ya? Satu di antara 4 ini, eksegesis ini. Ya, satu di antara 4 ini memilih mana gitu. Itu aja Romualdo itu sampai sekarang saya belum mendengar jawabannya secara tegas. Dia hanya cerita Telitayuta. Lah Telitayuta ini yang bagaimana gitu loh. Johannes Praxias atau Hermogenes atau Nisea atau Unitarian atau subordinat. Ya pokoknya Telitayuta. Loh enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau Romualdo menyebut Telitayuta itu enggak apa-apa. Tolong yang dekat dengan Telitayuta itu corak yang mana? Bingung. Bayangin loh, selevel Romualdo aja bingung. Menjelaskan Telitayuta itu dekat dengan corak yang mana aja bingung. Apalagi ya, saya sih bukan bermaksud merendahkan ya, apalagi seperti Ibu Uti Wamena seperti itu ya. Itu pasti juga kalau membahas tentang bapak-bapak gereja pasti ada kebingungan gitu loh. Nah ini kita hanya rasan-rasan saja Bro Valen. Oke, lanjut Bro Valen. Supaya apa ya? Nanti kita lanjutkan lebih lanjut lagi. Coba kita sapa viewer ya Bro Valen ya. Kalau ada yang ditanyakan gitu, karena kan ini nanti akan lebih tajam lagi itu topiknya. Coba kita sapa. Ya, Pak Jody nggak apa-apa. Jadi moderator di sini live sendiri, nanti kalau mau selesai live nanti bisa WA saya, nanti bisa saya matiin, nggak apa-apa. Saya soalnya lagi live di 2 tempat ini Pak Jody. Ya ampun. Iya. Ya nggak apa-apa, anggap aja ini channelnya Pak Jody lah, nggak apa-apa. Jadi bisa nanti aja, saya kalau juga live itu. di 2 tempat itu sebenarnya bisa Bro Valen. Yang penting itu apa namanya, dua-duanya tuh apa namanya, diikutin seirama gitu. Kalau pas ngomong di sini ya Bro Valen ngomong, ini saya baru ngomong di sini gitu. Tapi kalau pas ngomong di sana ya, oh ya itu saya aja yang ngomong dulu gitu. Oke, karena baru ngomong di 2 tempat berarti nggak usah kita sapa pemirsa ya. Karena agak sulit Bro Valen. Kita langsung ke apa namanya? Kita langsung ke selanjutnya ya. Saya akan coba share screen yang selanjutnya. Oke. Saya share screen ya. Nanti Bro Valen ya, naikin itu ya. Oke, siap Pak Jody ya. Oke. Ini nggak ada yang masuk ke Kristennya Pak Jody masalahnya. Ini saya sebar-sebar linknya. Waktu habis. Silakan lanjut. Lanjut ke battle di setting Pak Alvarizzi 30 menit. Mulai dari sekarang. 30 menit. Tunggu sebentar, 30 menit ya. Tunggu, 30 menit. Ya open mic-nya para narasumber Pak Alif dengan Pak Yusuf di open mic dulu. Narasumber Aderion dengan Theodor. Nah, dimulai dari sekarang. Ya ini dia permasalahan kalian ini orang Islam ini. Orang Islam itu nggak mengerti Bapak. Antara hubungan antara Allah, firman dan zatnya itu seperti apa. Mereka ini menganggap firman itu ciptaan. Coba tanya. Saya mau tanya nih orang Islam nih di sini nih, kedua narasumber sekarang. Firman itu ciptaan atau bukan? Jawab. Saya jawab. Tadi kan jawab. Jangan jawab ciptaan atau tidak. A ciptaan, B tidak. Jawab. Bukan ciptaan. Berarti Allah. Ya. Sifat yang ada pada zat berarti Allah. Kalau bukan ciptaan Allah kan. Sifat yang ada pada zat saya Allah. Nanya, firman itu ciptaan atau bukan? Oke, saya tanya dulu pertama dulu. Firman itu ciptaan atau bukan? Bukan. Jawab yang tegas Bang Ali. Bukan berarti bukan ciptaan berarti Allah kan? Sifat yang ada pada sifatnya. zat Allah. Oke. Sifatnya itu Allah atau bukan? Ciptaan atau bukan? Sifatnya itu ciptaan atau bukan?
Sifatnya itu ciptaan atau bukan? Ini sisi beta. Nanyanya jangan ngajak maraton, Bang. Enggak, sifatnya itu adalah ciptaan atau bukan? Bukan Jawab yang tegas ciptaan. Bang Ali. Bukan ciptaan berarti Allah kan? Allah itu maha, ya. Makanya Miha, firmannya Allah kalau itu maha. firman itu mihi gitu, mihi. Bukan maha juga, Firman mihi. itu kan kalimat Mihi atau maha? Allah. Iya, kalimat itu maha Allah. bukan? Kalimat itu maha atau bukan? Maha atau mihi? Iya. Maha atau mihi? Maha, berarti sama Allah kan? Sama kan? Oke, coba giliran saya, Kang Alif. Ini giliran kamu. Kita sudah cukup jauh seperti ini. Saya boleh tahu nggak ini sesi battle ya? Betul bro. Masuk lo. Gini. Saya mau gini. analogi dan Saya mau mengkritisi yang tadi. Nanti dulu. Kalian tadi muter-muter. Saya tanya di pertanyaan terakhir. Ya, kapan Yesus mengubah Esa itu menjadi Tritunggal? Bukan masalah Yesus. Sekarang saya minta dalil. Di mana tauhid tauhid sifat yang Anda katakan tadi, tauhid uluhiyah. Jawab dulu. Haruslah mengatakan rumusan itu belakangan, esensinya ada. Oke, nggak gini Mas Theodor. Saya jawab, nanti pas Theodor nanya, kamu jawab ya? Ya. Iya. Nah, kamu nanya sama saya. Memang kalian itu harus nanya, jangan menjawab. Kalian tuh kalau jawab tuh hancur. Jawab, tanya terus. Makanya kalau kalian jawab muter-muter. Jangan memframing. Kejar dia Pak Yusuf. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tadi kan sudah dibawakan Yohanes 17 ayat 3. Nah, di situ Yesus mengesahkan Allah satu-satunya. Nah, bukan masalah menghujat Roh Kudus, bukan masalah Yesus bersahadat, bukan Mas itu tadi mengutip yang Roh Kudus. ditanyakan. Yohanes 17 ayat 3 Mas mengutip Roh Kudus bahwa Yesus tidak memuliakan Roh Kudus di situ. Inti poin pertanyaan saya bukan itu. Lalu apa alasan mengutip itu? Apa alasan Anda mengutip itu? Yang saya tanyakan esanya kapan jadi tri? Gebuk. Kapan esanya jadi tri? Rion, gebuk saya pakai kayu gelundungan nggak apa-apa. Patah kayu boyon. Ini teman saya ini kerabat saya menjadi tri. Yesus bilang kapan Esa jadi tri di mana? Yesus bilang jadi Esa jadi tri di mana? Oke, let me explain you. Pakai dalil. Biarkan saya menjelaskan sama kamu tentang begini loh Pak. Tritunggal itu bukan menjelaskan tentang berapa Allah yang kami sembah, bukan. Permasalahan kan tadi kan bukan itu. Yesusnya mengatakan Esa jadi tri kapan? Oke, kalau seandainya Bapak ingin mengatakan itu, Matius 18 ayat yang ke-19 dikatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptislah dalam eisto onoma tu patros kaitu hugias kaitu pneumatos. Amin. Oke, Matius 18 ayat terakhir. Matius 18. Sorry, Matius 28. Sorry. 28. Ayat 19 sampai dan 20. Ini siapa sih nih yang masuk tadi? Suara siapa sih nih? Kok suara itu jelek banget sih? Tadi siapa sih suara jelek itu? Siapa sih? Kejar Bang Yusuf. Tadi menanyakan tri kan? Tadi itu suara yang jelek itu siapa sih? Saya jangan masuk dulu Pak. Matius 28 ayat 19 20. Karena itu pergilah. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apakah Yesus mengubah Esa itu menjadi tri? Saya tanya. Ini masalah pembaptisan. Karena bilangan 23 atau 29 firman itu dikatakan bersama-sama dan Allah. Itu sudah memberi definisi bahwa ini sama dengan pemahaman Yudaisme yang awalnya mengatakan Esa itu bukannya sekedar satu mutlak. Betul. Apa itu perkataan Yesus? Hah? Itu kan perkataan Yesus Matius 8:19. Itu apa yang menyangkal perkataan Yesus Matius 8:19? Oke. Matius 28 ayat 9. Oke, saya stop sharingnya tadi itu. Itu tadi adalah perdebatannya. Perdebatan di Rumah Apologetika Kristen. Ya itu cukup rame itu channelnya itu ya. Membahas tentang tauhid gitu. Nah, salah satu salah satu narasi dari Bro Aderion itu adalah tentang bagaimana dengan cara menyerang yang tajam gitu terhadap terhadap pihak Muslim.
tentang bagaimana firman itu ciptaan atau bukan. Nah, perlu sedulur muslim tahu ya, sedulur muslim tahu bahwa baik doktrin subordinat maupun doktrin hermogenes itu sama ya, Bro ya. Sama ya. Di dalam narasi Theophilus Antiochia saat dia tuh melawan Hermogenes dan Marcion ya. Nah, beliau tuh mengungkapkan ya narasi tentang triados. Narasi tentang triados. Nah, narasi tentang triados ini banyak dipelajari oleh para scholar Kristen ya. Sebagai istilahnya itu adalah Bapa, Firman, dan Hikmat. Gitu. Jadi Bapa, Firman, dan Hikmat. Nah, coba nanti saya coba akan share screen ya. Share screen bagaimana bahwa ini hanya gambar ya. Share screen. Oke, Bro Valen. Share screen sudah? Bro Valen? Ya, sudah Pak Juri. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah narasi dari Uskup Theophilus Antiochia. Tentu saja di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ya sudah dirubah ya oleh Erasmus ya. Jadi hikmat itu dirubah menjadi roh ya. Ya kita nggak bahas itulah. Yang disebut dengan Johannin koma ya, tapi kita nggak bahas itu ya. Nanti akan menyimpang topiknya kalau kita bahas itu. Nah, yang saya maksudkan tuh begini loh. Jadi baik Muslim, baik subordinat, baik hermogenes itu semuanya tuh setuju bahwa firman dari Allah Bapa, logosnya Allah Bapa itu adalah memang bukan ciptaan. Gitu loh. Bahkan saya pun mengakui gitu. Kalau kita sedang mengeksegesis mengurai aspek-aspek hidupnya Allah Bapa gitu, ada 3 aspek ya. Allah Bapa itu free will-nya, lalu kemudian firman Allah itu kedikdayaannya saat berkata-kata, lalu roh itu hayat hidup dari Allah Bapa. Nah, kalau kita urai di sini, ini adalah satu pribadi Allah Bapa gitu loh. Dan memang firman Allah Bapa itu bukan ciptaan. Itu. Tapi yang jadi masalah ya bagi orang hermogenes yang tidak tahu ya, Yesus atau anak Allah itu bergelar sang firman. Jadi bukan menempati posisi sebagai logosnya Allah Bapa. Nah, ini yang kadang nggak dimengerti gitu loh, nggak dimengerti oleh mereka yang memiliki paham hermogenes gitu loh. Ya saya pun ya sama setuju kalau firman Allah Bapa itu bukan ciptaan. Tapi saya tidak setuju kalau yang namanya anak Allah itu dinaikkan menjadi logosnya Allah Bapa atau akal budinya Allah Bapa. Loh kok bisa begitu? Karena maksud Injil ini ditulis ya supaya kamu mengetahui bahwa Yesus itu anak Allah. Yohanes 20 ayat 31 itu plafonnya seperti itu. Lalu kemudian diberi segel Wahyu 3 ayat 14 bahwa Yesus sebagai anak Allah itu adalah permulaan ciptaan Allah. Jadi dengan plafon dan segel seperti itu benar-benar anak Allah itu tidak bisa naik menjadi salah satu aspeknya Allah Bapa itu sendiri. Kalau sampai anak Allah itu naik menjadi salah satu aspeknya Allah Bapa, itu menyebabkan Allah Bapa itu bukan Allah yang prima causa dan dikdaya lagi. Karena kalau beliau berbicara itu tergantung kepada anak Allah. Kalau beliau bersabda tergantung kepada Yesus Kristus. Nah, makanya ingat seperti yang tadi Bro Valen katakan, ya, tanpa Yesus Allah Bapa itu gelap-gelapan. Nah, itulah dampak ya kalau kita itu memiliki pemahaman hermogenes. Ya, hermogenes itu sangat jelas itu menabrak plafon dan membongkar segel. Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya akan membuat bingung umat. Ya, umat itu jadi bingung memahami doktrin Trinitas. Nah, sebetulnya itulah kenapa kita harus memiliki muscle knowledge yang
cukup kuat ya di dalam kita bereksegesi hakikat Allah ini. Nah, saya sampai di situ dulu, Bro Valen. Kira-kira gimana? Ada yang bisa ditambahi lagi atau siapa pemirsa? Ya, cukup bagus ya. Mungkin ini saya lagi ada live juga nih panggil Pak Judi ya. Gimana kalau kita masuk Zoom? Nanti saya kirim link di Zoom. Atau kita lanjutkan besok Pak Judi. Bisa bersambung ya. Oh gitu. Gimana Pak Judi? Oke. Iya. Nggak apa-apa. Berarti gini aja. Ini saya langsung tutup gitu aja ya, Bro Valen ya. Nanti saya tutup ya. Jam 8 lagi. Boleh. Saya tutup ya. Saya sapa pemirsa dulu. Oke. Terima kasih ya buat para viewernya Bro Valen yang menyimak channel ini ya. Semoga bisa memahami apa yang narasi-narasi yang tadi kita sampaikan ya. Walaupun mungkin untuk beberapa orang itu agak cukup berat ya untuk untuk memahami teologi-teologi yang topik seperti ini. Tapi semoga dengan seiring waktu ya, ketemu dengan beberapa lawan apologet panjenengan ya, terutama mereka yang terpapar oleh doktrin hermogenes ya. Mereka bukan pengikut hermogenes loh ya. Sekali lagi mereka bukan pengikut hermogenes. Mereka hanya tidak sadar terpapar doktrin hermogenes. Nah, itu jadi harap bisa dibedakan ya. Namanya terpapar itu ya dia nggak sadar ya. Sama seperti kalau panjenengan sedang terpapar COVID-19 ya, kan nggak sadar baru terpapar COVID-19. Nah, tapi kan dari situ kita orang luar kan bisa melihat ciri-cirinya. Oh, dia pilek, dia begini gitu. Nah, kenapa kok kita harus mendefinisikan ciri-cirinya ya? Supaya kalau panjenengan sedang berapologet, berdebat dengan mereka bisa nyambung dan debatnya lebih berkualitas. Nah, kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan dan terima kasih buat perhatiannya para viewernya Bro Valen. Saya ucapkan selamat malam dan waalaikumsalam.